Baik, saya sedikit memaparkan apa sih itu Orsted. Nah, Orsted itu didirikan pada tahun 2015 oleh Aditya Persiko, merupakan sebuah merek sepatu lokal yang memiliki keunikan tersendiri, berbasis di Klaten, Jawa Tengah. Nah, awal mulanya itu fokusnya itu penjualan sepatu sekolah secara luring, lalu berkembang dengan menjual model lain. Nah, Orsted juga memiliki beberapa keunggulan lain seperti yang pertama, produk yang beragam. Nah, Orsted menawarkan berbagai macam produk sepatu, mulai dari sepatu sneakers, sepatu squal, hingga sepatu olahraga. Yang kedua itu kualitas yang terjamin. Nah, Orsted menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dalam membuat sepatunya. Hal ini menjadikan sepatu Orsted nyaman untuk digunakan dan tahan lama. Baik, dinamika persaingan di pasar Indonesia dapat dikatakan termasuk fast chase market. Nah, kenapa demikian? Nah, tingkat inovasi yang tinggi memberikan perusahaan-perusahaan di Indonesia selalu berupaya untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Nah, ada banyak perusahaan yang bersaing di berbagai industri di Indonesia. Perubahan teknologi yang cepat yang membuat teknologi semakin berkembang dan juga menyebabkan perubahan yang sangat cepat dalam pasar. Nah, ada beberapa contoh dinamika persaing yang terjadi. Yang pertama yaitu smartphone. Nah, pasar smartphone di Indonesia sangat kompetitif. Ada banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Nah, persaingan ini mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi dalam fitur dan harga smartphone mereka. Nah, yang kedua adalah pasar transportasi online. Nah, pasar transportasi online di Indonesia juga sangat kompetitif. Ada banyak perusahaan transportasi online yang bersaing untuk mendapatkan penumpang. Nah, persaingan ini mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi dalam harga, layanan, dan fitur mereka. Jadi, dengan adanya faktor-faktor tersebut, dinamika persaingan di pasar Indonesia dapat dikatakan termasuk fresh cheese market. Nah, perusahaan yang ingin sukses di pasar Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perusahaan yang cepat ini. Baik, korporasi strategi adalah salah satu tipe aliansi strategi yang termasuk dalam kategori non-equity strategi aliansi. Nah, kenapa demikian? Karena korporasi strategi adalah aliansi strategis yang melibatkan pembagian sumber daya dan kapabilitas antara dua atau lebih perusahaan, tetapi tidak melibatkan kepemilikan bersama. Alasan saya korporatif strategi termasuk dalam kategori non-equity strategi aliansi adalah itu karena aliansi ini tidak melibatkan kepemilikan bersama. Dalam korporatif strategi, setiap perusahaan tetap memiliki kepemilikan penuh atas sumber daya dan kapabilitasnya. Perusahaan-perusahaan yang melibatkan dalam korporatif strategi hanya berbagi sumber daya dan kapabilitasnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Berikut ada beberapa contoh korporatif strategi. Yang pertama adalah aliansi pemasaran. Nah, dua atau lebih perusahaan dapat bekerjasama untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Misalnya, dua perusahaan penerbangan dapat bekerja sama untuk menjual tiket penerbangan mereka secara bersama-sama. Nah, yang kedua adalah aliansi produksi. Dua atau lebih perusahaan dapat bekerja sama untuk memproduksi produk atau layanan. Misalnya, dua perusahaan otomotif dapat bekerja sama untuk memproduksi mobil baru. Nah, jadi kooperatif strategi dapat menjadi strategi yang efektif untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mencapai tujuan tertentu yang telah dapat dicapai sendiri. Kooperatif strategi juga dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Baik, strategi level bisnis termasuk dalam tipe strategi kompetitif. Nah, kenapa demikian? Strategi kompetitif adalah strategi yang dirancang untuk membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaingnya. Nah, strategi level bisnis dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah strategi pasar luas. Yang kedua adalah strategi pasar terfokus. Nah, yang pertama ini strategi pasar luas menargetkan seluruh pasar atau segmen pasar yang luas, dan strategi ini dapat dibagi menjadi dua subkategori. Yang pertama adalah strategi keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya berfokus pada produk
produk atau layanan dengan biaya terendah. Sedangkan yang strategi diferensiasi adalah berfokus pada pengembangan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari produk yang lain. Yang kedua adalah strategi pasar terfokus. Strategi pasar terfokus menargetkan segmen pasar yang spesifik. Strategi ini dapat dibagi menjadi dua subkategori juga. Yang pertama adalah strategi keunggulan biaya terfokus. Strategi keunggulan biaya terfokus itu pada produk atau layanan yang dengan biaya terendah untuk segmen pasar tertentu. Sedangkan strategi diferensiasi terfokus adalah strategi diferensiasi berfokus pada pengembangan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari produk atau layanan bersaing untuk segmen pasar tertentu. Adapun beberapa contoh strategi level bisnis. Yang pertama adalah strategi keunggulan biaya. Kita ambil contohnya itu kayak Toyota. Kenapa demikian deh? Karena Toyota ini menggunakan strategi keunggulan biaya untuk memproduksi mobil dengan harga yang terjangkau. Sedangkan diferensiasi ini kita ambil dari Apple. Apple kenapa demikian? Karena Apple itu menggunakan strategi diferensiasi untuk memproduksi smartphone yang unik dan berbeda dari smartphone bersaing. Jadi strategi level bisnis yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan profitabilitas atau berinovasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.